Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi وفي الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para azatiz, para jamaah sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan pembacaan kitab Mishkatul Anwar, karya dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah. Terakhir kita masih membahas mengenai keadaannya orang yang sudah ma'rifat. Orang yang sudah ma'rifat, kata Al-Ghazali, setelah dia berhasil naik ke langit hakikat, maka orang-orang ma'rifat ini tidak melihat apapun, tidak melihat satu wujud pun kecuali wujudnya Allah semata. Tidak ada yang terlihat oleh mereka kecuali Al-Wahidul Haqqu, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Benar. Akan tetapi, kata Imam Al-Ghazali, orang yang sudah sampai kepada tingkatan seperti itu, ketika dia sudah tidak melihat apapun lagi, ketika dia sudah tidak melihat esensi apapun lagi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti ini, kata Imam Ghazali, ada dua efeknya, ada dua golongannya. Yang pertama disebut dengan irfanan ilmian, orang dalam keadaan irfanan ilmian. Artinya orang yang masih terkendali akalnya, ilmunya masih terkendali, akalnya masih terkendali, sehingga ketika dia sudah sampai ke tahap itu, dia tidak mengalami goncangan apapun, dia tidak mengalami tidak mengeluarkan suara apapun, tidak mengeluarkan suara yang aneh-aneh. Itu orang yang sampai kemudian keadaan adalah irfanan ilmian. Tapi ada orang, kata Imam Ghazali, yang sampai pada tahapan seperti itu, lalu kemudian di halan zaukian, yaitu di mana keadaan dia itu betul-betul sudah istighraq, sudah tenggelam. Nah, orang yang seperti ini kemudian hilang akliyahnya, hilang akalnya. Orang yang seperti ini seperti orang yang sudah bingung, yang dia tidak bisa mengingat apapun saja kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirinya sudah tidak ada, apapun sudah tidak ada, asik masuk dia. Orang yang tenggelam, orang yang menyelam dan habis dengan dalam keadaan halan zaukian. Dia sudah dilimuti dengan rasa zauk yang sangat-sangat dalam sekali. Nah, orang yang seperti ini kemudian mengeluarkan suara-suara, mengeluarkan kalimat-kalimat, yang kalimat ini keluar tadi dalam keadaan mabuk dia. Orang yang dalam keadaan mabuk, maka kemudian mengeluarkanlah suara-suara, ucapan-ucapan yang aneh-aneh. Seperti ucapannya Al-Hallaj, Annal Haqqu, aku adalah Allah. Ini Al-Hallaj, Annal Haqqu, aku adalah Allah. Atau kata Imam Ghazali, seperti yang disampaikan oleh Abu Yazid Al-Bustami, Subhani ma'azoma sa'ni, maha suci aku, betapa besar kedudukanku, betapa besar keadaanku. Subhani, subhani, maha suci aku, maha suci aku. Ya, akunya ini sebenarnya bukan akunya Abu Yazid. Kalau tadi katanya Al-Hallaj, Annal Haq, aku adalah Allah, akunya ini bukan Al-Hallaj sudah. Akunya ini adalah Allah. Al-Hallaj yang sudah merasa menyatu dengan Allah, yang dia sudah tidak melihat apapun lagi kecuali Allah, maka kemudian dia sudah tidak ada esensinya. Keluarlah ucapan dia, Annal Haq, aku adalah Allah. Ya, akunya itu bukannya Al-Hallaj, bukannya dirinya, karena dirinya dia sendiri nggak ingat sama dirinya.
dia sendiri nggak sadar sama dirinya. Orang lagi mabuk gitu ya. Dirinya tidak. Nah, tapi kan kemudian orang-orang syariat mengatakan anal haq, aku adalah Allah. Yang dilihat akunya itu adalah Allah. Yang orang-orang syariat kemudian mengatakan, "Oh, udah kufur itu." Sudah murtad itu, masa mengaku dirinya Allah. Padahal ananya itu bukan ananya Al-Hallaj. Seperti tadi subhaninya itu maha suci akunya itu bukannya Abu Yazid Al-Bustami. Bukan Abu Yazid Al-Bustami akunya, tapi akunya ini adalah Allah. Atau kalimatnya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, ma fil jubbati illallah. Tidak ada di balik jubah ini illallah kecuali Allah. Jadi tidak ada yang di balik pakaianku ini, tidak ada yang di balik jubahku ini, tidak ada yang di balik jubah kecuali Allah. Artinya tidak ada diri ini kecuali Allah. Dirinya adalah Allah. Tapi nyahnya ini bukannya nyahnya Ibnu Arabi, tapi nyahnya memang Allah gitu. Nah, itu orang-orang yang sampai kepada Allah tapi dalam keadaan halan zaukian, dalam keadaan yang dia dalam keadaan hal dan diliputi dengan zauk yang sangat besar. Nah, maka kemudian kalau ada orang yang sampai kepada tahapan kayak begini, lalu kemudian mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh, ya jangan kemudian dikafir-kafirin dulu gitu ya. Tapi juga jangan dibilang wali-wali dulu gitu ya. Ya lihat dulu bagaimana keadaannya. Barangkali orang-orang yang seperti ini memang orang sudah sampai ke wujud ke Allah, tapi kemudian mengalami halan zaukian, tidak mengalami irfanan ilmian. Itu yang kata Al-Ghazali. Lalu pada pembahasan ini diteruskan sama Imam Al-Ghazali, wa kalamul isaki, dan adapun ucapannya orang-orang yang jatuh cinta, fi halis sakari, di dalam keadaan mabuk. Ucapan orang-orang yang sedang mabuk cinta, ucapan orang yang sedang jatuh cinta di dalam keadaan mabuknya, sedang cinta, dirahasiakan, walayuhka, tidak dapat diceritakan. Nah, ucapan-ucapannya orang yang nggak bisa juga diucapin disampaikan ke orang-orang gitu. Nggak bisa juga disampaikan, diceritakan kemana-mana. Kenapa? Karena pasti ribut. Karena pasti rame. Karena ya orang lagi mabuk, lagi sakar gitu. Ucapannya seperti itu. Lalu kemudian tadi anal haq, aku adalah Allah, maha suci Allah. Kemudian disampaikan, ya pasti akan ribut. Falam, maka tatkala sudah ringan anhum dari mereka, sakaruhum apa mabuknya mereka. Ketika sudah hilang nih mabuknya mereka, sudah mulai ringan, sudah mulai sadar gini, waruddu, dan dikembalikan ila sultanil akli, pada sultan akal, pada kekuasaan akal, ila sultanil akli, pada kekuasaan akal, penguasanya akal, allazi huwa, yang ada pun akal itu mizanullahi, timbangannya Allah, mizanullahi, timbangannya Allah, fi ardihi, di buminya Allah. Ketika dia itu sudah mulai hilang nih, udah ekstasi, itu sudah mulai hilang, pengaruhnya sudah mulai hilang, sudah mulai redup, lalu kemudian akalnya sudah mulai dikembalikan, sudah mulai sadar, arafu, mengetahui siapa mereka, mengetahui siapa mereka isak ini, orang-orang yang sedang mabuk cinta, annazalika, bahwasanya demikian itu. Demikian apa? Ya demikian bahwasanya demikian bahwa aku adalah Allah, Allah adalah aku tadi itu. Lam yakun, tidak ada apa zalika. Lam yakun, tidak ada apa zalika itu hakikatul ittihad, hakikat penyatuan. Hakikatul ittihadi itu hakikat penyatuan. Bahkan akan tetapi sibhul hadi, menyerupai bahkan gitu ya. Bahkan sibhul ilhadi, menyerupai kekufuran. Menyerupai kekufuran, bahkan seperti menyerupai kekufuran. Misla qaulil asiki, seperti ucapannya orang yang sedang
jatuh cinta, misla qaulil seperti ucapan orang yang jatuh cinta fi hali farati iskihi fi hali farati iskihi, di dalam keadaan mabuk cintanya si asik. Fi hali farati iskihi, pada keadaan mabuk cintanya si iski. Orang kalau sudah mabuk cinta, sudah nggak ada dirinya itu. Yang ada adalah siapa yang dicintainya. Namanya orang sedang mabuk. Orang kalau sudah mabuk, lagi mabuk cinta, omongannya menurut orang yang sadar nih, itu orang gila tuh ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena pasti omongannya adalah tidak rasional. Tapi itulah keadaannya orang yang sedang jatuh cinta. Bukan sekedar jatuh, mabuk sudah mabuk cinta. Apa itu ucapannya? Seperti apa? Ana, aku, man, orang. Ahwa, yang menginginkan siapa man. Waman, dan orang. Ahwa, yang menginginkan, waman, dan adapun orang. Ahwa, yang menginginkan siapa si man, itu ana, adalah aku. Aku adalah orang yang menginginkan, dan orang yang menginginkan aku adalah aku. Jadi, ya sesungguhnya gak ada siapa-siapa kecuali aku aja. Nahnu, kami, ya aku yang mencintai dan dia yang aku cintai. Nahnu, ruhani, dua ruh. Halalna, yang hinggap siapa kami, badana, pada badan kami. Jadi kami ini satu badan tapi dua ruh. Jadi aku menginginkan dia menginginkan aku menginginkan aku, yang akunya menginginkan aku gitu. Jadi katanya aku ini, karena kami ini dua ruh yang hinggap di satu badan. Dua ruh yang menghinggap di satu badan. Wala yab'udu, dan tidak jauh. Dan tidak jauh ayyufa, akan cepat-cepat al insanu, siapa manusia. Ini gambaran yang lain, ini tidak jauh beda gitu. Ayyufaji'a, cepat-cepat al insanu, siapa manusia, mir'atan, pada kaca. Fayanzuru, kemudian melihat siapa insan, fiha, di dalam kaca. Walam yaro, dan tidak melihat siapa insan al mir'ata, pada kaca, kotun, sama sekali. Ada orang buru-buru segera atau lagi panik kemudian melihat kaca, maka dia tidak melihat kaca, dia cuma melihat dirinya saja. Fayazunnu, maka menyangka siapa si insan, anna surata, rasanya gambar, allati yaroha, yang melihat siapa al insan ha, pada gambar, hiya, itu adalah gambar, suratul mir'ati, gambarnya kaca, suratul mir'ati, gambarnya kaca, muttahidatun, yang menyatu biha, dengan kaca. Biha, dengan kaca. Ketika ada orang panik buru-buru gitu ngeliat kaca, maka kemudian dia tidak melihat kaca itu, dia cuma melihat dirinya sendiri. Tidak melihat bahwa itu adalah kaca, tapi dia melihat itu adalah dirinya. Yang dirinya itu menyatu sama dia gitu. Tidak melihat kacanya, tapi dia melihat diri kaca terlihat sama dia. Dia cuma lihat dirinya sendiri. Wayaro, dan upama yang lain ini, yaro, dan melihat siapa si al insan al khomro, pada khomer, pada anggur, fi zujaji, di gelas. Fayazunu, kemudian menyangka siapa si insan. Fayazunu, maka menyangka siapa insan, annal khomro, bahwasanya khomer itu launu zujaji, warnanya kaca. Ada gelas isinya anggur. Dia nggak ngelihat gelasnya. Dia melihat bahwa homer itu adalah warnanya kaca. Artinya homer sudah menyatu dengan kacanya gitu. Wa iza soro, dan jika jadi zalika, apa demikian itu, demikian melihat homer di dalam kaca, melihat homer di dalam kaca, di dalam gelas, melihat homer di dalam gelas. Kemudian dia menyangka bahwa homer itu adalah warnanya kaca. Kalau sudah seperti itu, indahu, di sisinya al insan, maklufan, digabungkan, warosaha, dan mengakar dan kuat gitu.
warasaha dan kuat, fihi di dalamnya, fihi di dalam al-insan, fihi di dalam al-insan, qadamuhu apa kakinya si al-insan, artinya dia sudah istighfar, maka dia nanti ketika dia sudah sadar, ya dia tahu, oh kalau itu mah kaca, bukan dirinya. Oh itu mah homer, kan warnanya gelas. Warna gelas itu kan kayak gelas kosong gitu. Jadi gelas itu tidak terlihat gelasnya, yang dilihat adalah homernya gitu. Homernya. Nah nanti ketika dia sudah sadar, sudah disadarkan, sudah diikuti, sudah dihadapkan, lalu kemudian sudah jejak kakinya ini berarti sudah sadar dia, maka dia sudah istighfar, artinya dia sudah sadar gitu. Waqala, dan dia berkata, oh ternyata dia berkata nih, rokok tipis az-zujaju apa kaca, waraqat dan bening al-homru apa homer, kacanya tipis, homernya bening. Fatasabaha, maka jadi serupa keduanya. Fatasabaha, maka jadi serupa keduanya. Keduanya apa? Apa namanya? Gelas, zujaj, gelas, dan homer. Fatasabaha, maka jadi jelas, fatasabaha, maka jadi menjadi serupa. Jadi serupa apa? Kaca, apa namanya? Apa zujaj tadi itu gelas kaca, gelas, dan homer itu wasakala, dan berbentuklah al-amru apa perkara. Faka'an nama, maka seakan-akan bahwasanya homrun homer, wala qodahun tanpa cangkir, waka'an nama, dan seakan-akan bahwasanya qodahun cangkir, wala homrun tanpa homer. Saking tipisnya, dipikir itu cuma cangkir doang, kagak ada isinya. Dipikir itu isinya kagak ada cangkirnya. Karena apa? Karena saking tipisnya. Dan dia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan cepat-cepat, sehingga kesadarannya belum penuh. Nanti ketika kesadarannya sudah penuh, sudah bisa baru dia tahu, oh itu seperti itu. Dia kan lagunya Iwan Fals kan gitu kan, apa itu, orang kalau lagi mabuk terus ada coklat dikira apa, nggak taunya tolek gitu ya, apa lagunya itu ya, orang lagi mabuk gitu ya. Wa farqa, dan berbeda, baina ayyakula, diantara berkata al-homru qodahun, al-homru adapun homer itu, qodahun adalah wadah, cangkir, itu qodahun cangkir. Wa dan diantara ayyakula berkata ka'annahu, seakan-akan bahwasanya homer, ka'annahu seakan-akan bahwasanya homer itu qodahun adalah cangkir. Kan beda sih, orang bilang homer adalah cangkir. Beda dengan seakan-akan homer itu adalah cangkir, kan beda. Kalau yang satu adalah homer adalah cangkir, kalau ini homer seakan-akan adalah cangkir. Wahazihil halatu, dan adapun keadaan ini di mana dia sudah tidak bisa membedakan lagi dirinya dengan Allah, di mana sudah tidak bisa membedakan lagi sesuatu itu yang sangat tipis itu, tidak bisa membedakan lagi. Iza golabat, jika mendominasi, iza golabat, jika mendominasi zilhalah, keadaan ini, sumiat maka dinamai apa hazil halah bil idofati, dengan penyandaran ila sahibil halati, pada pemilik keadaan, ila sahibil halati, pada pemilik keadaan, dinamakan apa? Fanaan, yaitu fana. Ini disebut dengan orang yang sedang kena fana, atau orang yang sedang mengalami fana, sirna. Fana itu artinya sirna, hilang. Dirinya ini sudah hilang. Bal, bahkan fanaul fana'i, bal, bahkan fanaul fana'i, fananya fana, sirnanya sirna. Udah betul-betul nggak ada lagi siapapun.
Udah betul-betul nggak ada lagi apa. Yang ada cuma dirinya. Yang ada apa dirinya lagi. Yang ada malah siapa yang dia cintai itu. Kenapa kok disebut dengan fana'ul fana? Li'annahu, karena bahwasanya dia itu fana sirna. An nafsihi, dari dirinya. Wafania, dan fana dia. An fanaihi, dari sirnanya dia. Dianya sudah sirna, dan dia itu sirna dari sirnanya dia gitu. Jadi betul-betul udah gak ada dirinya gitu. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia laisa, tidaklah yas'aru, merasa siapa si insan, si orang tadi, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Binafsihi, dengan dirinya sendiri. Dia sudah gak ngerasa dirinya sendiri, udah gak ngerasa. Fitil kal hali, pada keadaan tersebut. Fitil hali, pada keadaan tersebut. Wala, dan tidaklah biadami suurihi, dengan tidak merasanya si insan, dengan tidak merasanya si manusia tadi, insan man, binafsihi, dengan dirinya si man. Udah nggak ngerasa dia. Dia tidak merasa dirinya sendiri, dan dia tidak ada merasakan dengan dirinya sendiri. Walau sa'aro, dan seandainya merasa siapa orang, biadami su'urihi, dengan tidak merasanya si man, binafsihi, dengan dirinya man. Kalau dia merasa kayaknya gue lagi kagak ada dah nih. Kayaknya gue lagi gak merasain sesuatu dan nih. Kan berarti dia merasa sesuatu yang tidak dia merasakan gitu. Dia dia merasakan sesuatu yang tidak merasakan, yang dia tidak merasakan. Kayaknya gue lagi fana nih. Gitu. Iya, dia bukan, kalau dia seperti itu, kalau dia ini merasa bahwa dirinya sedang fana. Kalau tadi kan dia sedang fana, bahkan dia tidak merasakan kalau dirinya sedang fana. Seandainya dia merasakan tidak merasanya dia dengan dirinya sendiri, atau tadi seandainya dia merasa bahwa dirinya sedang fana, lakana, niscaya ada siapa siman itu kot sa'aro, sungguh merasa siapa siman si orang, binafsihi, dengan dirinya si man. Ya berarti dia tahu dong dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tahu kalau dirinya lagi nggak merasa. Berarti dia tahu dong gitu. Berarti dia tahu. Jadi orang fana itu ya orang yang benar-benar fana. Orang nanti kalau mau dikontekskan ke hal yang lain begini. Sedekah. Ikhlas, gue mah sedekah. Kagak disebut-sebut nama lu ya? Nggak apa-apa, nggak disebut-sebut. Gue mah ikhlas aja, gue orang ikhlas. Ya kalau dia merasa bahwa dirinya ikhlas, ya nggak ikhlas dia gitu. Orang itu ikhlas dan tidak merasa dirinya ikhlas. Kalau dia ikhlas tapi kemudian dia merasa dirinya ikhlas, ya berarti dia nggak ikhlas gitu. Kan gitu sih gini ya. Apa namanya lagi belajar filsafat. Ini kan filsafat ini kan. Jadi seperti kalau dia merasa bahwa dirinya adalah ikhlas, ya berarti dia belum ikhlas. Orang yang benar ikhlas itu orang yang tidak merasa bahwa dirinya itu adalah ikhlas. Ya pokoknya dia ya bahkan merasa ikhlas saja enggak, merasa yang lain juga enggak. Ya pokoknya berbuat sesuatu aja. Ya karena Allah tidak ngerasain apa-apa gitu. Waktu sama, dan dinamakan hazil halatu, apa keadaan keadaan fana tadi itu juga dinamakan bil idofati, dengan penyandaran ilal mustagroki, pada orang yang orang yang ditenggelamkan, ilal mustagroki, pada yang ditenggelamkan, bihi, dengannya, artinya pada orang yang ditenggelamkan. Kalau ini didofahkan, disandarkan kepada orangnya yang sedang ditenggelamkan, bilisanil majazi, dengan lisan majazi, ittihadan, namanya ittihad, penyatuan. Atau bilisanil hakikati, dengan lisan hakikat, tauhidan, namanya tauhid. Ittihadan itu lebih kepada bahasa tasawuf. Orang kalau dirinya menyatu karena dia sudah tenggelam dan menyelam, menyatu dia
tenggelam dan menyelam sehingga dirinya dengan laut ini sudah menyatu, ya maka dirinya itu disebut dengan ittihad. Dalam keadaan ini disebut dengan ittihad, orang yang sudah mengalami penyatuan. Atau kalau dalam bahasa hakikat yang lain disebut dengan tauhid. Ini kan umum tauhid. Tauhid itu adalah ya penyatuan tauhid kita kepada Allah. Ya berarti penyatuan. Kalau kemudian kalimat tauhid adalah la ilaha illallah, itu kan adalah dalam rangka penyatuan bahwa tidak ada Tuhan. Ini nggak ada, semua ini nggak ada. Illallah kecuali cuma Allah. Jadi semua ini nggak ada, ini nggak ada. Tuhan ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Kita menyatukan esensi diri kita kepada Allah ini. Maka disebut dengan kalimat tauhid. Atau kalau dalam bahasa lainnya tadi disebut dengan ittihad atau tauhid gitu. Warawa uhazil hakikati, dan dibalik hakikat ini aidon juga asrorun, ada rahasia-rahasia tulu yang panjang, al-khaudu apa telaga, fiha di dalam haqaik. Ini nanti panjang lagi nih kalau mau membahas masalah gini. Rahasia-rahasia seperti ini panjang. Akan panjang telaganya. Telaga rahasia ini akan sangat banyak, sangat panjang ini. Nah, ini dicukupkan oleh Imam Al-Ghazali sampai pada tahap ini saja. Khatimatun ay hazi khatimah. Ini adalah penutup. La'allaka barangkali kamu tastahi ingin siapa kamu, anta'rifa mengetahui siapa kamu, wajha idhofati nurihi, arah menyandarkan cahayanya Allah, ilas samawati, ke langit-langit, wal ardi, dan bumi. Barangkali kamu ingin mengetahui bagaimana bagaimana menghubungkan, bagaimana menyandarkan cahayanya Allah ke langit-langit, kepada langit dan bumi ini. Cahaya Allah disandarkan kepada langit dan bumi ini seperti apa? Bahkan wajhu kaunihi, arah adanya nurihi, arah adanya cahaya Allah, nurihi, fi zatihi, di dalam zatnya Allah, nuros samawati, sebagai cahaya langit, wal ardi, dan cahaya bumi. Barangkali kamu ingin tahu bagaimana penyandaran ini. Kok cahaya Allah itu Allahu nurus samawati wal ard, kan ayatnya kan begitu. Allah adalah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi. Bagaimana itu penyandarannya? Kok Allah sebagai cahaya langit dan bumi? Falayan bagi maka tidak siogianya, falayan bagi maka tidak siogianya, ayyahfa akan samar, zalika apa demikian idhofah, demikian penyandaran cahaya Allah, alaika atasmu, ba'da setelah, an arafta mengetahui siapa kamu, annau bahwasanya cahaya itu, an-nuru adalah cahaya, annau bahwasanya cahaya, maksudnya adalah cahayanya Allah, itu an-nuru adalah cahaya, wala nuro, dan tidak ada cahaya siwahu selain Allah, wa annahu, dan bahwasanya Allah kullul anwari, semuanya cahaya, wa annahu, dan bahwasanya Allah itu an-nuru, cahaya, al-kulliyu, yang universal. Sebenarnya sudah tidak samar lagi. Kan kamu sudah tahu bahwasanya cahaya itu cuma milik Allah. Tidak cahaya selain cahayanya Allah. Cahaya hakiki adalah Allah. Yang lain sifatnya pinjaman. Kita sekarang ada cahaya lampu. Lampu memberikan cahaya. Ini bukan cahaya hakiki. Kenapa nggak bukan cahaya hakiki? Karena ini bisa mati.
Karena ini ada listriknya. Matahari bukan cahaya hakiki karena matahari juga tersinari. Bulan bukan cahaya hakiki karena dia juga majazi. Dia bisa hilang cahayanya. Yang betul-betul cahaya hakiki adalah Allah. Yang sesungguhnya cahaya adalah Allah. Yang lain adalah majazi, sekedar majazi saja atau kinayah. Li'anna nuro, karena bahwasanya cahaya itu ibaratun adalah sebuah ungkapan. Ibaratun itu adalah sebuah ungkapan amma dari sesuatu. Tankasifu yang dapat tersingkap. Tankasifu yang dapat tersingkap bihi dengan cahaya. Al asya'u apa macam-macam. Cahaya itu didefinisikan adalah matan kasifu bihil asya. Cahaya adalah sesuatu yang dengannya dapat tersingkaplah, dapat terlihatlah, dapat terbukalah berbagai macam hal. Misalnya nih, ini kan kita bisa ngeliat ada motor, ada mobil, ada ini, ada ini. Kenapa bisa kita bisa ngeliat ini? Karena ada cahaya. Jadi cahaya itu adalah sesuatu yang dengannya maka jadilah, tersingkaplah dia. Dan itu apa saja, nggak mesti lampu itu. Ilmu cahaya, al ilmu nurun, cahaya. Ilmu adalah cahaya. Kenapa kok ilmu itu adalah cahaya? Karena sebelum kita dapat ilmu, kita nggak tersingkap nih sesuatu. Dulu sebelum dapat ilmu nyuwuk air, nggak dapat itu, nggak bisa itu. Nggak terbuka, oh ternyata minuman kayak gitu, air putih bisa ya dirubah. Belum bisa itu kalau belum dapat ilmu. Nah karena sekarang udah dapat ilmu itu cahaya. Karena cahaya maka kemudian, oh ternyata ada yang begini. Oh ternyata bisa kayak begini. Oh ternyata pengaruh kayak begini. Nah itu definisi ilmu tuh. Apa definisi cahaya? Ingat-ingat dulu ini kaidahnya. Kenapa bisa begitu? Karena kata Imam Ghazali, cahaya adalah sesuatu yang dengannya bisa tersingkap berbagai macam hal. Wa'a'la dan yang lebih tinggi, wa'a'la dan yang lebih tinggi, anhu darinya, minhu darinya, wa'a'la dan yang lebih tinggi, minhu darinya, dari mana? Ammatan kasifu bil asya, dari sesuatu yang dapat tersingkap, minhu dari ammatan kasifu bihil asya, dan yang lebih tinggi darinya, dari sesuatu yang dapat tersingkap itu, sesuatu yang kasifu yang dapat tersingkap bihi dengan cahaya, bihi sebab cahaya, walahu dan untuk cahaya. Yang lebih tinggi lagi nih adalah cahaya adalah sesuatu yang dapat menyingkap. Yang menyingkap itu sebab cahaya dan untuk cahaya. Wa'a'la dan yang lebih tingginya lagi minhu darinya, sesuatu yang kasifu yang dapat tersingkap apa bihi sebab cahaya, walahu dan untuk cahaya, wa minhu dan dari cahaya. Itu kan kalau mau pakai bahasa lain, kita ini dari Allah, untuk Allah, kepada Allah. Kan gitu semua. Wa annal hakikiyah, dan bahwasanya yang hakiki, minhu darinya, dari tadi tuh sesuatu yang dapat tersingkap. Itu adalah sesuatu yang kasifu yang dapat tersingkap bihi sebab walahu dan untuk wa minhu dan dari maaf gini, yang kasifu yang dapat tersingkap apa bihi sebab cahaya, bihi sebab nur tadi tuh, walahu dan untuk cahaya, dan untuk nur, wa minhu dan dari cahaya, walaisa dan tidak ada fauqahu di atasnya cahaya, nurun apa cahaya lain, minhu dari cahaya, iktibasuhu sumbernya cahaya, wastimdaduhu dan alirannya cahaya. Nih lampu dari mana cahayanya? Dari listrik. Listrik dari mana? Listrik itu dari mana? Dari PLN sumbernya. Terus itu dari mana dia? PLN itu bisa menghasilkan sumber itu dari mana? Energi. Energi itu dari mana? Matahari, ada air. Gitu kan? Air. Airnya itu kan nanti dari mana?
Kan masih ada sumber-sumber. Nanti tidak ada lagi di atasnya cahaya itu. Di atasnya lagi tidak ada. Makanya disebut dengan an-nurul hakiki, cahaya yang hakiki. Nah, nanti kalau mau digabungin ke soal tadi annal haq itu adalah kita dari mana? Orang tua dari kakek dari buyut, terus sampai ke mana? Ke Nabi Adam. Nabi Adam dari Allah. Berarti kita adalah Allah yang kemudian ya nanti yang nanti ketika sampai di Allah nggak bisa lagi, sumbernya nggak ada lagi. Loh, kalau kemudian Allah dari mana? Itu yang ditutup sama Al-Ghazali. Orang-orang filsafat kan terus mengejar, terus dari mana? Kata Al-Ghazali, dia menceritakan dengan cahaya ini, itu sudah tidak ada lagi di atas cahaya itu sumber dan alirannya udah nggak ada lagi gitu. Sudah nggak ada lagi sumber dan sudah tidak ada lagi cahayanya gitu. Sebab apa? Kalau seperti itu ya nggak rapi-rapi sudah nggak selesai itu, gitu ya, udah nggak selesai. Bahkan zalika demikian cahaya lahu untuk cahaya fi zatihi pada zatnya cahaya, min zatihi dari zatnya cahaya, li zatihi untuk zatnya cahaya, la min ghairihi tidak dari selainnya cahaya. Sudah nggak ada lagi, sudah mentok di situ. Yaitu itu bedanya itu filsafat Islam dengan filsafat yang non Islam itu bedanya itu. Sebab nanti kalau dia kalau nggak ada agamanya, ya nggak rapi-rapi dari mana. Terus siapa yang mulai pertama? Allah. Terus Allah dari mana? Ujuk-ujuk ada. Itu kan makanya yang sering kita bilang, Allah itu sudah ada sebelum kata itu ada, Allah sudah kan udah gitu. Karena kata ada itu makhluk. Yang menciptanya kata ada itu siapa? Allah. Nggak mungkin Allah itu lebih belakangan dari kata ada. Ada itu makhluk. Kalimat itu adalah makhluk. Makhluk itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan Allah. Jadi seperti itu argumentasinya. Summa kemudian arafta mengetahui siapa kamu, anna haza bahwasanya ini layat tasifat tidak bisa disifati bihi dengan haza illa kecuali an-nurul awwalu cahaya yang pertama. Summa kemudian arafta mengetahui siapa kamu, anna samawati bahwasanya langit-langit. Itu udah titik tuh ya. Jadi udah mentok itu sampai kepada cahaya yang pertama, yaitu Allah. Berarti kan cahaya yang pertama adalah Allah. Berarti cahaya adalah Allah. Allah adalah cahaya. Summa kemudian arafta mengetahui siapa kamu, annas samawati bahwasanya langit-langit, wal ardo dan bumi, mashunatun itu dipenuhi, nuron dengan cahaya, nuron pada cahaya, min tabaqatain nuri dari tabiatnya cahaya. Min tabaqatin nuri dari tabiatnya cahaya. Akni maksudku al-mansuba yang dihubungkan ilal basori pada mata kepala, wal basyirati dan mata hati. Ai maksudnya ilal hissi pada indrawi, wal akli dan akal. Nah, kemudian kata Al-Ghazali, kamu ini tahu bahwa langit dan bumi dipenuhi dengan cahaya. Yang cahaya itu berasal dari dua tabiatnya cahaya itu. Apa dua tabiatnya cahaya itu? Yaitu yang dihubungkan kepada basor, mata kepala. Yang kedua basyirah, mata hati. Basor adalah hissi, sesuatu yang indrawi, yang bisa kita lihat, yang cuma bisa diraba, dilihat, didengar. Itu basor itu, yang bisa terlihat. Itu yang sifatnya indrawi saja. Tapi basyirah yang sifatnya akli.
Akli. Nanti akli ini ingat-ingat nih yang di awal-awal Imam Ghazali menyebut akal itu bukan akal otak, bukan ya. Akal itu ya nanti hati nanti itu. Jadi ini di awal-awal ingat-ingat, akal yang dimaksud itu bukan akal otak ini, bukan, tapi akal hati ini. Basyirah itu dihubungkan kepada akliyah. Maksudnya adalah kepada hati. Ammal basoriyu, adapun penglihatan mata kepala, amal basoriyu, adapun basoriyu mata kepala, fama maka sesuatu tusyahidu yang menyaksikan siapa kamu hu pada ma fis samai di langit, fis samai di langit, minal kawakibi dari planet-planet, wasamsi dan matahari, wal qamari dan bulan, wama dan sesuatu tusyahidu yang menyaksikan siapa kamu hu pada ma fil bumi, minal asiati dari sinar-sinar, al-munbasitoti yang dipancarkan, al-munbasitoti yang dipancarkan, ala kulima atas tiap-tiap sesuatu, fil ardi di bumi, hatta zoharat sehingga tampak, sampai tampak, hatta zoharat sampai tampak, bihi dengan ma, bihi dengan sesuatu, al-alwanu apa warna-warna, al-alwanu apa warna-warna, al-mukhtalifatu yang bermacam-macam, al-mukhtalifatu yang bermacam-macam, khususon khususnya, firrobi'i di musim gugur, firrobi'i di musim gugur, wa ala kulli halin dan atas tiap-tiap keadaan, fil khayawani di hewan-hewan, fil khayawani di hewan, wal ma'adini dan barang tambang, wal ma'adini dan barang tambang, wa asna fil maujudati dan jenis-jenis barang yang ada, wa asna fil maujudati dan jenis-jenis barang yang ada. Adapun basoriyu, kata Imam Ghazali, adapun mata kepala, penglihatan ini, mata kepala adalah sesuatu yang kamu bisa saksikan di langit. Di langit ada planet, di langit ada matahari, di langit ada bulan. Dan sesuatu yang kamu bisa saksikan di bumi berupa sinar-sinar yang terpancar atas segala sesuatu yang ada di bumi, sehingga dengan itu tampaklah warna yang bermacam-macam. Kan karena ada sinar ini kan kemudian tampak kan warnanya. Oh, ini warna hijau, ini warna ini warna ini, ini warna ini. Air warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat. Kan tampak semua nih warna-warna. Kenapa warna-warna ini tampak? Karena ada cahaya. Walaulah, dan seandainya tidak ada sinar-sinar al-asyiati al-munbasitoti tadi itu, seandainya tidak ada sinar-sinar tadi, lam yakun maka tidak ada lil alwani pada warna-warna zuhurun apa tampak, zuhurun apa tampak. Warna itu bisa nampak karena ada sinar. Karena ada sinar. Bal bahkan wujudun wujud ada. Bal bahkan wujudun wujud ada. Kan pintu itu ada warnanya kan? Itu ada warnanya. Tapi karena nggak ada cahaya, dianggap nggak ada. Jalan-jalan aja, kepentok kita, jeder aja. Kenapa? Karena dianggap nggak ada. Bukan cuma tidak terlihat lagi warnanya, tapi dianggap sudah tidak ada. Kenapa kok bisa begitu? Karena nggak ada sinar. Karena ada sinar. Yang sinar itu, nanti yang dari sinar itu, maka kemudian terjadilah yang alatnya itu, alat untuk melihat sinar itu namanya basyariyun. Apa namanya? Mata kepala. Dulu kan pernah dibahas. Kalau mata kepala ini butuh sinar sehingga kemudian bisa melihat sesuatu, maka hati juga butuh sinar. Kalau kemudian kita punya mata tapi nggak ada sinar, gelap, ya sama saja kayak orang buta. Punya hati nggak punya sinar hati, nggak ada sinar hatinya, maka tetap saja tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Basumma kemudian sairuma semua sesuatu, sairuma semua sesuatu, yazharu yang tampak apa ma, yazharu yang tampak apa malil hissi pada indrawi, minal askali dari bentuk-bentuk, wal maqadiri dan ukuran-ukuran, yudroku dapat ditemukan tabaan mengikuti lil alwani pada warna-warna.
lil alwani pada warna-warna. Wala yutasawwaru dan tidak bisa tergambar idrokuha apa keberadaannya, askal keberadaannya bentuk-bentuk tadi, illa kecuali biwasitotiha dengan wasilahnya warna. Apa ada sesuatu bentuk yang nggak ada warnanya? Itu kan nanti kan jadi begitu. Kita bisa melihat ini kan pasti ada warnanya. Kan nggak ada bentuk sesuatu bentuk yang nggak ada warnanya. Itu ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang terbentuk kalau tidak ada. Tapi itu semua bisa melihat, oh ini bentuk, oh ini bentuknya seperti ini. Bisa melihat bentuknya itu seperti itu karena adanya warna. Nah warna itu karena adanya sinar, karena adanya cahaya. Wa ammal anwarul al-aqliyatu al-ma'nawiyatu, dan adapun al-anwaru cahaya-cahaya al-aqliyatu yang sifatnya akliyah, al-ma'nawiyatu yang sifatnya maknawi. Kalau tadi kan cahaya yang sifatnya hissi, yang indrawi. Sekarang cahaya yang sifatnya maknawi, yang tidak, yang maknawi, yang esensi, yang bermakna yang tidak indrawi. Fal alamul a'la, maka adapun alam yang tinggi. Fal alamul a'la, maka adapun alam yang tinggi. Apa itu alam yang tinggi? Ya langit. Mashunun itu dipenuhi biha dengan anwarul akliyah al-ma'nawiyah. Langit dipenuhi dengan anwarul akliyah al-ma'nawiyah. Wahia, dan adapun alamul a'la, alam yang tinggi itu jawahirul malaikati, itu adalah esensi-esensi malaikat. Di langit ada siapa? Ada yang kalau hissi, ada bulan, ada matahari. Tapi kalau pakai ala anwarul akliyah al-ma'nawiyah, di langit, di alam a'la, di alam yang tinggi, langit ini ada esensi-esensi malaikat, ada esensi ruh, ada malaikat dan sebagainya. Wal alamul asfalu, dan adapun alam bawah, maksudnya bumi, itu mashunun dipenuhi biha dengan anwarul akliyah al ma'nawiyah. Juga sama, alam bawah bumi juga dipenuhi. Wahiyah alamul asfal itu al hayatu kehidupan, al hayawaniyatu yang sifatnya hewan. Summal insaniyatu, kemudian yang sifatnya kemanusiaan. Maksudnya apa? Kehidupan hewani. Kalau manusianya kelihatan, tapi kalau kehidupan hewaniyahnya dia, kehidupan kemanusiaannya dia kan nggak terlihat. Misalnya apa? Bisa kehidupan hewani apa? Rakus. Emang rakus terlihat? Yang terlihat adalah ketika dia makan banyak itu rakus. Apakah orang yang makan banyak itu rakus? Itu namanya alamul akliyah. Gitu ya, sifatnya. Dia itu rajin. Rajinnya kelihatan nggak? Itu kelihatan dia. Tapi ciri-ciri rajinnya kelihatan. Dia orang beriman apa nggak beriman? Nggak bisa ada yang lihat. Oh dia orang beriman. Nggak ada yang tahu itu dia beriman atau nggak beriman, nggak ada yang tahu. Bisanya cuma ciri-cirinya saja. Oh ciri-cirinya, oh dia beriman, ciri-cirinya dia melakukan ini, melakukan ini. Tapi apakah dia benar-benar beriman apa enggak ya? Itu namanya al-alamul akliyah. Tidak terlihat, yang bisa tahu adalah ini basyirahnya. Dia ini betul-betul beriman apa enggak, itu yang tahu adalah basyirahnya dia. Bukan matanya dia. Dia pakaiannya keren, pakaiannya alim, pakaiannya orang alim. Tapi matanya melihat oh orang alim dia. Tapi basyirah nggak bisa dibohongin tuh. Pasti terlihat oh itu bukan orang alim itu. Kenapa? Karena yang dilihat bukan lagi yang hissi, tapi al-hayawatul hayawaniyah, kemudian al-insani saniyah. Wa binuril insani, dan dengan cahaya kemanusiaan, wa binuril insani, dan dengan cahaya kemanusiaan, asafali yang bawah, zohara jadi tampaklah nizomu alamis safali, susunan alam bawah. Nizomu alamis safali, susunan alam bawah.
Kama sebagaimana sesuatu binuril uluwi dengan cahaya yang tinggi, binuril uluwi dengan cahaya yang tinggi, al mulki yang sifatnya malaikat mulki, zohara tampaklah nizomu alamil uluwi, yaitu susunan alam uluwiyah, alam tinggi. Dengan cahaya manusia yang bawah, maka tampaklah alam bawah. Kalau dengan cahaya yang uluwi, maka tampaklah susunan alam uluwi. Dengan cahaya manusia kita yang di bawah, yang ngaji cuma segini. Tapi kalau dengan cahaya uluwi al-mulki, yang ngaji ini bisa lebih dari ini. Kenapa? Karena susunannya sudah beda. Yang tampak juga bisa jadi beda. Jadi seperti, jangankan begitulah. Anda pakai kacamata, nggak pakai kacamata. Kalau orang yang minus, kemudian nggak pakai kacamata, lalu kemudian dia pakai kacamata, itu kan sudah beda. Apa yang terlihat sudah jadi beda. Wahwa dan adapun itu al-maniyu yang dimaksud biqaulihi dengan firman-Nya Allah, ansa'akum minal ardi. Ansa'akum menciptakan siapa Allah kum pada kalian minal ardi dari bumi, minal ardi dari tanah, minal ardi dari tanah. Allah menciptakan kalian minal ardi dari tanah. Wasta'marakum dan memakmurkan, membuat makmur siapa Allah. Membuat makmur siapa Allah kum pada kalian fiha di dalam bumi. Allah menciptakan kalian dari bumi. Artinya tanah, maksudnya bumi. Atau Allah menumbuhkan di bumi. Kemudian Allah membuat subur pada kalian di dalam bumi. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, la yastahlifannahum fil ardi. La yastahlifanna, niscaya sungguh menjadikan khalifah. Niscaya sungguh menjadikan khalifah siapa Allah hum pada mereka fil ardi di bumi. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, wa yaj'alukum, dan menjadikan siapa Allah kum pada kalian hulafa al ardi, khalifahnya bumi, sebagai khalifah di bumi. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, inni sesungguhnya aku itu jailun, zat yang menjadikan fil ardi di bumi khalifatan, sebagai khalifah. Kita kemudian ditunjuk oleh Allah menjadi khalifah karena kita dibekali oleh dua. Yang tadi, basyariyun wa basiratun. Al-hissu wal aqlul ma'nawiyu. Kita dibekali sesuatu yang tampak, dan kita juga dibekali dengan sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang tinggi, sesuatu yang yang rendah. Dengan dua ini kita bisa naik ke atas, tapi kita juga bisa merambah ke bumi. Faiza arafta, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasad'una wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yasad'una wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan wa bahan hamim la yunsurun waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad
صاد ميم عين سين قاف لا يصدعوننا ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله